Dan Ramadhani, Rani, Aulia, Rifki, Rehan. Oke. Baik, adik-adik buka halaman 107. Halaman 107. Di situ, ayo buka. Halaman 107 yaitu pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan. Nah, apa itu pembangunan berkelanjutan? Ayo, pembangunan berkelanjutan yaitu upaya atau usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan minimalkan dampak buruk yang akan terjadi terhadap lingkungan sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam yang akan datang itu akan masih tetap terjaga. Oke. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Ayo, ada yang tahu? Oke, jadi ciri-ciri pembangunan berkelanjutan itu setiap yang dilakukan atau perbuatan itu memperkirakan dampaknya untuk masa depan, untuk masa yang akan datang terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Jadi perbuatan yang kita lakukan ini terhadap alam kita harus pertimbangkan. Oh ya, ini untuk masa depan bagaimana, akan rusak atau bagaimana. Jadi bagaimana caranya adik-adik dapat menjaga kelestarian alam tersebut. Yang selanjutnya itu mendorong perilaku manusia yang mendukung pemanfaatan dan manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan dengan berkesinambungan. Oke, jadi tindakan manusia itu harus mendukung sumber daya alam yang akan mendatang berkelanjutan atau berkesinambungan. Oke, yang selanjutnya itu adik-adik menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap alam. Oke, jadi adik-adik itu harus tanggung jawab terhadap alam. Misalnya ada sampah yang mengganggu alam itu harus siapa? Memungut agar alam itu tetap bersih dan terjaga. Oke. Selanjutnya kita masuk pada apa sih itu tujuan pembangunan berkelanjutan? Nah, berdasarkan hasil deklarasi SDGs ada 17 tujuan pembangunan, namun dikelompokkan kemudian dikelompokkan menjadi 4 pilar. Yang pertama yaitu apa? Pilar sosial. Yang kedua pilar ekonomi. Yang ketiga pilar lingkungan hidup. Yang keempat pilar tata kelola. Nah, adik-adik, pilar pembangunan sosial itu fokus pada kesejahteraan masyarakat. Apa itu kesejahteraan? Ayo, apa itu kesejahteraan? Meningkat, bisa jadi masuk kata peningkatan. Apa lagi tadi? Ayo, kesejahteraan masyarakat. Makmur, bisa masuk juga masuk. Oke, yang selanjutnya itu pilar pembangunan ekonomi. Nah, pilar pembangunan ekonomi ini ramah terhadap lingkungan, kolaborasi dan inovasi. Yang selanjutnya itu pilar pembangunan lingkungan seperti
penduduk itu terus meningkat, terus alam itu kebutuhannya itu terbatas, maka dapat terjadi kelangkaan. Yang selanjutnya itu kerusakan ekosistem alam. Misalnya mengubah hutan menjadi ladang dan berkebun untuk bercocok tanam secara besar-besaran dapat mempengaruhi ekosistem yang ada di alamnya. Nah, misalnya penebangan pohon, tempat manusia atau hewan itu tempat tinggalnya itu punah, hilang karena adanya penebangan pohon atau kebakaran hutan. Dapat juga merusak ekosistem alam atau kelestarian alam. Kenapa kali mau diulang lagi ke videonya? Nggak diulang ya? Capek juga temannya, tahu mau capek. Lupa lampu. Lagi tidur kawan. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu kecakapan sumber daya manusia. Terus potensi sumber daya alam itu banyak atau beragam. Perkembangan iptek yang tidak merata. Oke, sekarang saya mau tanya, apa itu iptek? Ayo, apa itu iptek? Iptek adalah Apa kepanjangan dari ilmu pengetahuan teknologi. Bukan diam. Sampai tuh. Iya, nanti bisa potong. Ayo, apa itu iptek? Ayo, iptek, kepanjangan iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi apa? Iptek ilmu teknologi. Oke, sekarang kita masuk pada dampak yang ditimbulkan dari kelangkaan sumber daya. Kira-kira apa dampak dari kelangkaan? Yang pertama itu produksi itu menurun. Pasti produksi itu akan menurun. Yang kedua yaitu harga barang akan semakin mahal, semakin meningkat. Yang ketiga yaitu tentu pendapatan masyarakat itu akan menurun karena adanya kelangkaan. Oke. Dari penjelasannya tadi ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada? Tidak ada? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau misalnya ada soal apa dampak dari adanya kelangkaan ini? Yang pertama yaitu produksi menurun. Yang kedua yaitu harga barang semakin meningkat atau semakin mahal. Yang ketiga yaitu pendapatannya masyarakat itu akan menurun ya atau berkurang. Jadi kalau adik-adik ada pertanyaannya, apa itu pembangunan berkelanjutan? Jadi adik-adik sudah bisa jawab karena tadi sudah dijelaskan. Dan kalau ada lagi soal masuk, apa ciri-cirinya atau karakteristik pembangunan berkelanjutan? Sudah tahu dan sudah bisa dijawab, sudah bisa ditulis. Tujuannya juga tadi sebenarnya ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, kemudian dikelompokkan menjadi 4 pilar. Yang pertama yaitu pilar sosial. Yang kedua pilar sosial, pilar ekonomi. Kan tadi yang pertama itu sosial,
dampak ekonomi yang